Ya, selamat sore, salam Nusantara bersama saya Yusuf dan Profesor Rudi Haryono dan Tuan Bowo. Hari ini kita akan berbicara mengenai sovereign wealth funds yang akan dibuka oleh Profesor Rudi Haryono. Saya persilakan, Prof. Terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam teman-teman yang berbahagia, terutama kawan-kawan di Nusantara Center dan jaringan-jaringan pencinta ekonomi konstitusi. Ada banyak orang bertanya kepada saya bagaimana cara membangun Indonesia tanpa utang, bagaimana caranya agar negara ini berdaulat, dan bagaimana caranya memastikan kemakmuran menjadi milik semua warga negara Indonesia. Ada banyak teori, tetapi malam hari ini saya ingin menjelaskan satu teori saja tentang SWF, Sovereign Wealth Fund. Satu teori yang menjelaskan bahwa ketika sebuah negara mengalami defisit keuangan, mengalami kesulitan di dalam menumpuk uang di APBN, maka sebenarnya negara itu bisa menggunakan metode SWF. Metode ini adalah satu metode baru yang luar biasa revolusioner karena negara menghapus seluruh peta lama yang berhubungan dengan kolateral. Lalu dia menciptakan peta baru yang dalam konteks Indonesia paling realistis berbasis pada mineral. Bisa itu emas, bisa itu perak, bisa itu bauksit, bisa itu minyak, dan seterusnya. Peta baru itu kemudian direkonstruksi menjadi obligasi. Surat obligasi itu lalu diserahkan ke BI sebagai bank sentral, dan BI kemudian mencetak kebutuhan uang yang kemudian diserahkan ke Menteri Keuangan sebagai modal APBN. Tentu saja SWF ini akan ditentang oleh banyak orang, terutama ekonom-ekonom yang selama ini beranggapan bahwa to make money, to make inflation. Tapi sesungguhnya teori inflasi itu teori yang kuno, karena inflasi itu seringkali berbasis pada pengangguran. Sementara SWF itu justru basisnya adalah padat karya. Itu artinya pemerintah setelah punya uang itu hanya boleh menggunakan uang untuk membiayai program-program padat karya yang memastikan memiliki dan merekrut banyak tenaga kerja. Terus dengan demikian maka nanti tidak ada orang nganggur, dan tidak ada orang nganggur maka uang tidak menjadi diam dalam sebuah rekening. Kalau dia tidak diam, dia bekerja, dia berputar, maka otomatis dengan sendirinya kemiskinan akan habis, dan kemiskinan akan habis itu dengan demikian maka kemakmuran akan terjadi. Tetapi lagi-lagi tidak mudah bagi negara seperti Indonesia menjalankan program ini, karena selama ini memang salah satu cacat bawaan kita adalah tidak melahirkan ekonom. Negara kita alih-alih melahirkan ekonom, lebih banyak melahirkan rentenir. Rentenir itu artinya dia bekerja kepada pemerintah menjadi seorang ekonom, tetapi rekomendasi-rekomendasi dan kebijaksanaannya hanya utang dan gadai. Menggadaikan seluruh potensi sumber daya alam yang kita miliki kepada bangsa asing. Lalu kalau itu sudah dianggap habis, mencetak kupon-kupon utang yang kemudian berputar sehingga bangsa kita tidak bisa menghasilkan uang yang cukup untuk membangun. Saya sering menyindir bahwa selama ini ekonomi kita itu hanya sibuk mencari uang, bukan mampu mencetak uang. Padahal ada dua hal yang berbeda. Mencetak dan mencari itu beda sekali. Kalau mencari itu semua orang bisa, tapi mencetak harus memiliki satu kepercayaan diri bahwa ia memang bagian dari negara, ia memang menegara, ia memang memiliki kedaulatan. Karena itu namanya sovereign wealth fund. Sehingga ada unsur kedaulatannya. Hari ini lebih dari 50 tahun yang lalu bahkan uang kita menjadi tidak berdaulat karena ia tunduk pada pasar, tunduk pada kuasa asing, sehingga banyak orang yang sebenarnya dari sisi jumlah uangnya tidak seberapa, tapi begitu ke Indonesia dia bisa membeli apa saja yang ada di Indonesia. Itulah yang disebut dengan teori kurs bebas yang selama ini juga sudah diikuti oleh kita dan ternyata tidak memakmurkan. Karena itu kita sebenarnya dalam konteks bernegara harus punya pikiran-pikiran baru, tindakan-tindakan baru, strategi baru agar cara kita dalam membangun itu, jika basisnya adalah uang, berarti harus menciptakan cara-cara baru, metode-metode baru yang salah satunya adalah sovereign wealth fund itu.
Itu kira-kira Pak Yusuf. Iya. Menarik, Prof. Berarti intinya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan kita yang seharusnya kita pinjam itu diganti dengan kita mencetak uang sendiri gitu, Prof. Yes. Dengan jaminan yang tadi Prof sampaikan, misalnya mineral gitu ya. Ya. Tapi kalau dalam hal jaminannya ini nggak harus berbentuk fisik, Prof, kira-kira bisa nggak? Bisa, dalam pendekatan ekonomi yang mutakhir bisa didapatkan dari satu proyeksi keuangan yang muncul. Jadi misalnya Indonesia ini adalah sebuah negara yang panjangnya seperlima dunia, otomatis memiliki wilayah udara yang luas dan panjang yang pasti dilewati oleh pesawat. Maka ekonom bisa menghitung berapa ribu pesawat dan berapa pendapatannya yang akan didapatkan kalau dia menggunakan undang-undang kedaulatan dirgantara. Nah, undang-undang kedaulatan dirgantara itu bisa dijadikan bisa dijadikan jaminan oleh negara yang kemudian dihitung berapa kira-kira kita akan mendapatkan uang, lalu dibuatkan obligasinya itu diserahkan ke BI bisa mencetak uang sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya terminologi boroh itu bisa real dan unreal ya. Yang real itu bisa rumah, kalau kita bicara yang paling sederhana, bisa emas yang kita pakai, bisa benda yang ada di depan kita. Yang unreal itu yang proyektif. Jadi proyeksinya perusahaan ini akan mendapatkan uang sekian. Untuk mendapatkan uang sekian maka dia butuh modal sekian. Modal sekian itu dari mana? Jaminannya negara yang kemudian uangnya bisa berasal dari bank. Nah, memang dalam perkembangan ekonomi modern belum banyak negara yang menggunakan boroh unreal, karena itu negara-negara yang kuat biasanya adalah negara yang punya boroh, punya jaminan mineral, punya jaminan sumber daya alam. Dan Indonesia sebenarnya memiliki dua potensi itu, potensi real dan potensi unreal. Terlebih kita juga negara kepulauan, jadi pasti banyak sekali kapal-kapal yang akan lewat di perairan kita, di laut kita, sehingga sebenarnya bisa diproyeksikan berapa pendapatan yang akan kita bisa dapatkan. Prof, kalau soal kurs bebas nih, kita kan sekarang kan ikut sistem kurs bebas. Kurs kita ini kan diatur oleh pasar ya. Yap. Apa kaitannya, dampaknya kalau kita mencetak uang dengan metode sovereign wealth funds tadi dengan kurs kita yang kemudian nanti akan mengikuti kurs bebas itu? Dampak pertama, ekonom-ekonom yang ada di istana itu tidak akan dapat passive income. Jadi selama ini kenapa ekonom-ekonom kita tidak mau menggunakan SWF, tidak mau menggunakan teori-teori baru, karena menggunakan teori lama yang disebut dengan neoliberalism itu, mereka mendapatkan passive income. Setiap kali dia menandatangani surat utang negara, maka sebagian kecil ia dapatkan, dan itu di luar gaji bulanan yang ia dapatkan, dan itu lebih besar dari gajinya. Dan itu akan mengganggu sebab menjadi tidak utang. Kalau tidak utang dia tidak dapatkan passive income. Itu gangguan pertama. Gangguan yang kedua, mereka yang sudah menikmati metode pasar bebas itu akan menggunakan cara-cara kekerasan yang biasanya pertama menembak presiden atau mengganti presiden lewat kudeta, lewat pembunuhan dan seterusnya. Yang kedua, menekan orang-orang yang punya pikiran soal out of the box dari pemikiran neoliberal. Yang berikutnya, mereka biasanya akan mengkampanyekan bahwa itu bukan ekonom, itu bukan sesuatu yang ilmiah, itu sesuatu yang tidak diajarkan di kampus-kampus dan seterusnya. Tapi yang paling mengerikan sebenarnya adalah satu konfigurasi ekonom internasional yang kemudian akan mencoba mempengaruhi lembaga-lembaga dunia seperti PBB, World Bank, IMF, atau lembaga-lembaga dunia lain termasuk FIFA kadang-kadang yang sebenarnya tidak ada hubungan langsung, tapi dipengaruhi supaya mengeluarkan negara itu dari konfigurasi dan pertemanan dunia. Jadi kalau dalam konteks Amerika biasanya dia akan mengembargo, dia akan tidak mengakui barang-barangnya supaya datang ke sana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akibatnya tentu saja kurs kita itu menjadi lemah. Tapi sebenarnya kalau orang sudah makmur, dengan sendirinya kursnya kuat. Nah, sayangnya memang belum ada eksperimentasinya. Jadi ini perlu dicoba.
Artinya gini, kalau lu sudah makmur, maka sebenarnya lu tidak tergantung pada uang. Kalau lu tidak tergantung pada uang, maka uangmu pasti akan jadi kuat. Itu kan beda seperti saya punya uang 50 triliun, maka saya tidak akan terganggu oleh satu kondisi keuangan apapun kondisinya. Nah, masalahnya kita hampir semua orang tidak punya uang. Nah, kalaulah yang punya biasanya itu uang utang gitu. Ya, sekarang kan profesor punya ide nih brilian. Anggaplah demikian, ini ide-ide yang boleh dikatakan idenya cukup modern, canggih. Kenapa presiden nggak pernah mencoba aplikasi ide-ide yang ada di dalam pemikiran profesor ini yang Pak SBY dulu sudah pernah kita sampaikan, tapi beliau merasa bahwa itu tidak memiliki dalil-dalil keilmiahan karena tidak ada buku induknya dalam studi-studi ekonomi. Pak Jokowi sempat percaya dan akan mempraktekkannya pada tahun kedua ketika dia berkuasa, tapi kemudian dibatalkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan yang Menteri Keuangan, ya. Jadi Mbak Sri Mulyani, Profesor diskusi dengan Profesor Rizal Ramli tentang kondisi seperti ini untuk mengubah pola pikir yang ada di Kementerian Keuangan sekarang, sehingga ada gagasan baru untuk menangani tentang inflasi rupiah yang ada. Secara personal saya nggak pernah diskusi dengan Bang Rizal Ramli, tapi kalau dengan Pak Kwit saya pernah menyampaikannya dan Pak Kwit setuju. Masalahnya seluruh kebijakan itu hanya akan bisa efektif kalau punya kekuasaan. Jadi SBF ini akan clear and clean sebagai sebuah kebijakan yang konkret, bisa menyelesaikan kurs bebas menjadi kuat dan seterusnya itu kalau kita punya kekuasaan. Sayangnya ide ini kan belum pernah dikerjakan oleh para penguasa. Nah, mudah-mudahan ke depan ya Kementerian Keuangan dan pejabat-pejabat ekonomi yang lain yang di Indonesia yang memiliki potensi untuk sepemikiran dengan Prof bisa mencoba SBF ini. Apa salahnya kita coba dengan teori yang seperti ini? Toh kondisi sudah sangat sedemikian rupa kritis dan kita memang harus mencoba teori yang gila supaya sesuatu itu menjadi lebih pasti. Karena kalau kita semua terus-terusan dengan potensi yang ada dan kondisi yang seperti ini dan kita tidak mau merubah dengan teori yang baru, kita cilaka semua. Ya, memang begini. Sebelum ke situ ya, Indonesia itu sebenarnya didera oleh ketergantungan atas 3 titik. Di tengah itu ada istana, di atas itu ada lapangan banteng atau Kementerian Keuangan, di sebelah kiri luar itu ada BI, di sebelah kanan luar itu ada Bappenas. Ini namanya segitiga setan. Sebenarnya siapapun presidennya, jika segitiga setan itu diisi oleh orang yang tidak mau berpikir out of the box, tidak mau mencoba hal-hal yang progresif, tidak mau mencoba sesuatu yang gila tapi sesuatu bermanfaat yang, itu nggak bisa. Sehebat apapun presidennya, ini lebih parah ketika presidennya nggak ngerti apa-apa dan tidak berwibawa. Tapi sehebat apapun presiden yang kalau 3 agensi di 3 titik ini tidak diganti untuk atau berubah cara berpikirnya untuk menerima hal-hal baru, pikiran-pikiran baru yang basisnya adalah konstitusional dan rakyat juga akan susah. Jadi saya ingin mengatakan kepada Pak Bowo adalah kita butuh banyak orang untuk mengisi 3 titik ini, bukan hanya presiden. Gitu. Iya, jadi mungkin orang-orang ini yang cari aman semua ya, artinya dengan kondisi-kondisi seperti ini mereka mengambil keputusan, mengambil sikap dalam posisi yang resikonya menurut mereka itu paling aman. Sementara padahal teori aman ini belum tentu bermanfaat untuk kondisi seperti ini. Enggak, tidak sekedar aman, tidak sekedar, tapi mereka atau menduplikasi teori yang sebelumnya. Bukan, mereka memang mendapatkan keuntungan. Kalau cuma ya? Aman, tidak cukup. Jadi salah satu kenapa teori ini selalu digunakan, teori yang lama, karena di sini ada komisi atau ada keuntungan besar, persentase yang didapatkan dari mereka ini pejabat di segitiga yang tadi Prof bilang ya. Seharusnya mereka sadar diri ya, dalam kondisi seperti ini kita harus mencoba sesuatu yang lebih destruktif tapi menghasilkan sesuatu yang betul-betul bermanfaat buat negara dan bangsa, bukan untuk mereka pejabat-pejabat sekitar presiden seperti segitiga yang tadi Prof bilang. Karena gini, orang yang kebetulan duduk di segitiga setan ini, duduknya itu bukan karena pusing from the button. Mereka itu ditempatkan dari atas, dari satu konfigurasi internasional, menunjuk si A jadi kepala Bappenas, menunjuk si B jadi Menteri Keuangan, menunjuk si C jadi Gubernur BI. Sehingga mereka bekerja bukan kepada pemilihnya, bukan kepada rakyat. Mereka bekerja kepada Tuan yang telah mendudukannya di situ. Itu bedanya. Jadi demokrasi liberal kita itu membuat beberapa titik kekuasaan
tidak ke bawah, tapi menggantung ke atas. Jadi sehebat apapun dia, katakanlah si A ini cara berpikirnya luar biasa pro rakyat, tapi karena dia menjadi menteri keuangan, bukan dia menjadi menteri keuangan karena didukung oleh satu konfigurasi internal yang setuju pada kurs bebas, dia bekerja untuk kurs bebas. Kan dalam artinya, aku jadi menteri keuangan ini bukan karena rakyat yang milih Pak Jokowi, Pak SBY. Karena memang ada sesuatu yang menempatkan dia di situ. Lewat telepon kepada presiden. Makanya dia bekerja kepada yang menunjuknya. Artinya gitu. sebagai tuan mereka. Ya, itu problemnya memang. Nah, ini yang harus dirubah mungkin pola pikir seperti ini, bahwa kita tidak lagi menjadi budak mereka, tapi kita bisa merubah secara nyata bahwa memang ada teori yang lebih bagus. SWF tadi yang bilang profesor bahwa ini mungkin teori yang akan bisa melepas kita menjadi sesuatu yang lebih berguna dan bisa bergaining dengan negara luar, begitu kan? Saya tidak hanya berpikir mungkin, inilah pasti. Satu dari sekian banyak teori yang pasti jadi membuat pasti ya bangsa teorinya ini itu sejahtera. Nah, ini boleh dicoba nih, mungkin gimana Pak Yusuf kira-kira dengan? Iya, intinya tantangannya saya lihat ya sovereign wealth fund ini kita melawan tatanan internasional. Betul. Intinya kan begitu. Yang segitiga tadi itu adalah bagian dari tatanan internasional itu. Jadi kalau SWF ini Justice League ya mereka neoliberalism. Pastinya mereka akan gitu. pasti mereka akan juga menghambat teori ini dan tidak akan merelakan teori ini bergulir sedemikian rupa. Jadi nggak cuma butuh pengetahuan, ya butuh keberanian juga. Solusinya gimana Prof kira-kira supaya teori ini bisa terlaksana SWF-nya ini? Solusinya, dengan kondisi yang seperti ini, dengan segitiga yang tadi Prof ceritakan. Solusinya sebenarnya cukup sederhana. Menteri Keuangan merubah passive income dari atas kemudian dari bawah. Sebab jadi ini bawah juga yang membiayai atau gimana? Iya, kalau SWF itu dikerjakan, semua orang sejahtera, dengan sendirinya dia sebagai Menteri Keuangan juga pasti akan sejahtera. Karena dibayar dari bawah. Karena bayarannya dari bawah bukan dan dari tuan-tuan itu yang atas ya. Yang repot memang biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada kalau dia menggunakan teori neoliberal. Sebab kalau dia menggunakan teori neoliberal, begitu dia menandatangani bond, begitu dia menandatangani trap, begitu dia menandatangani utang baik dalam maupun luar, dia langsung dapat komisi. Berapa persen kira-kira ini teori ini bisa berhasil? Saya yakin kalau pandemi ini sampai bulan Agustus tidak bisa tertangani, akan dikerjakan. Harus dikerjakan, bukan akan ya, supaya mencarikan solusi yang terbaik buat negara ini. Ya, kalau konteksnya pandemi begitu. Iya kan? Karena kalau kita terus menggunakan teori mereka, habis. Teori ini tidak akan bisa berjalan dan rakyat tidak akan senang seumur hidup. Betul. Artinya akan sengsara karena satu sisi dari pandemi, kedua inflasi dan lain sebagainya di ekonomi kita. Ya. Nah, mudah-mudahan pemerintah ke depan akan mendengar usulan dari Prof Yudi yang menurut saya patut dicoba dan pasti menghasilkan sesuatu yang berbeda buat negara ini. Yakinkan bahwa Indonesia bakal maju. Saya berharap tanpa harus ada pandemi sebenarnya bisa dikerjakan oleh presiden. Harus dikerjakan gitu, karena ujungnya adalah kesejahteraan bersama. Ya. Ujungnya adalah kemartabatan bersama. Jika sesuai dengan sila-sila Pancasila tadi. Ya, sesuai dengan karena Pancasila. Kita kejar adalah sila yang ada di Pancasila tadi, bahwa 5 sila tadi harus terbentuk, terrealisasi sebelum negara ini berantakan. Jika kita menggunakan teori pasar, maka bunyi pasal kelima dalam Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi sebagian rakyat Indonesia. Baru sebagian. Ya, tapi kalau menggunakan teori baru SWF, maka kalimatnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan Indonesia, bahwa ada teori baru yang akan membuat Indonesia jauh lebih sejahtera dengan teori SWF, dan dengan teori ini yakinkan bahwa Anda akan maju di kemudian hari dengan teori-teori yang dibawa oleh Prof Yudi. Indonesia akan selalu maju, Indonesia akan selalu menang. Oke, menarik kali pembahasan kita. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Selamat malam. Salam Nusantara. Pengen punya pemimpin yang bisa membangun negeri tanpa hutang, biar generasiku mendatang terus merdeka di